Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Kembali lagi kita pada materi tambahan untuk Nahwu Alfi'ah Ibnu Malik juz 1 pada bab kana wa akhwatuha. Oke, langsung saja bisa dibuka babnya, bisa dibuka kitabnya untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kita masuk pada bait berikut ini. Setelah kemarin kita membahas soal khobarnya kana, kondisi dari khobarnya kana. Nah, sekarang apa yang akan kita coba bahas? Bismillahirrahmanirrahim. Walayalil amila ma'mulul khobar illa idza dzurfan ata au harfa jar wa mudmarasyan ismanin wa in waqa muhimu mastabana annahum tana wa qad tuzadu kana fi hashrin kama kana ashaha ilma man taqaddama wa yahdifuna wa yubquna al khobar wa bada'in walau kathiran yashtahar wa bada'an ta'widu ma'an hartukib kamisti amma anta baron faqtarib wa min mudhari'in likana munjazim tuhdafu nunun wa wahadfu maltuzim. Pada bait yang sudah saya bacakan ini kita nantikan beberapa subbahasan, ini sebagai penutup untuk bab kana wa akhwatuha. Yang pertama kita akan berkenalan dengan yang namanya ma'mul khobar. Apa sih ma'mul khobar? Ma'mul khobar adalah kalimat yang menjadi objek dari khobarnya mubtada. Biasanya terjadi kalau khobarnya berupa apa? Isim sifat. Karena isim sifat ini bisa mempunyai objek sebagaimana fi'il. Nah, tapi isim sifat belum tentu juga punya ma'mul. Berarti tapi bisa diberi ma'mul. Nah, ini namanya ma'mul khobar. Itu objek dari isim sifat atau objek dari khobarnya mubtada. Contoh, Zaidun doribun amron. Zaidun utawi Zaid, doribun iku kang mukul amron ing amr. Jadi yang menasabkan amr di sini adalah doribun. Nah, sebagai isim sifat dia punya namanya amron, namanya ma'mul khobar. Amron ini namanya ma'mulul khobar atau objek dari isim sifat. Nah, kemudian kaitannya dengan kana wa akhwatuha. Di sini khobar kana wa akhwatuha karena dulunya khobar mubtada, maka ada kondisi di mana khobar ini punya ma'mul. Nah, kalau kemarin kita bahas soal kondisi khobar, ya apakah bisa diantara fi'il nawasih dengan isimnya? Apakah ma'mul khobar itu juga punya keistimewaan yang sama atau tidak? Nah, yang pertama di sini yaitu jika tidak berupa dzaraf atau jar majrur, maka tidak boleh berada di antara fi'il nasih dan isimnya. Baik, contoh pada kasus di atas, umpamanya kita masukkan kana Zaidun doriban amron. Tadinya ini Zaidun doribun amron. Kemasukan kana berarti menjadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Baik di sini Zaidun sebagai isimnya kana dan doriban sebagai khobarnya kana. Nah, amron di sini tadi sebagai ma'mul khobar karena tidak berupa dzaraf atau jar majrur. Di sini amron jelas hanya kalimat mufrad dan tidak berupa dzaraf atau jar majrur, maka tidak boleh berada di antara kana dan isimnya. Baik, tidak boleh kana amron zaidun doriban. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, oke. Ini kondisi yang pertama. Jadi kalau ma'mulnya khobar tidak berupa dzaraf atau jar majrur, tidak boleh berada di antara kana dan juga isimnya. Mamnu, ya tidak diperbolehkan. Kemudian kondisi yang kedua, jika ma'mulnya berupa dzaraf atau jar majrur, maka boleh berada di antara fi'il nasih dan isimnya. Contoh di sini yang jar majrur, kana Zaidun jalisan fil fasli. Kana ono Zaidun jadi isimnya kana, jalisan jadi khobarnya kana, fil fasli ini adalah objek keterangan dari khobarnya kana. Kana ono sapa Zaidun jalisan iku kang lungguh fil fasli ing dalem ke kelas. Boleh kana fil fasli Zaidun jalisan. Berarti di sini jar majrurnya berada di antara kana dan isimnya.
Begitu juga ketika ma'mul khobar berupa dorof, kana zaitun naimun indaka, fi'il nasih, zaitun isimnya kana, naimun khobarnya kana. Harusnya naiman gitu. Salah ketik. Kana zaitun naiman. Nah, ini baru tepat. Kana zaitun naiman indaka. Nah, di sini ma'mul khobarnya berupa dorof, yaitu lafadz indaka. Nah, sesuai dengan ketentuan, kalau ma'mulnya berupa dorof atau jar majrur, maka boleh ma'mulnya tadi berada di antara kana dan isimnya. Nah, itu untuk khobar atau hukum ma'mul khobar kana wa akhwatuha. Intinya ma'mul khobar itu harus selalu berada di belakangnya khobar. Mau nanti khobarnya di tengah-tengah antara kana dan isimnya, gak masalah. Yang penting ma'mul khobar itu setelah khobar. Oke, kita lanjutkan pada bahasan yang berikutnya. Kana dihukumi zaidah dalam artian tidak beramal gitu. Maka di sini saya tuliskan dalam kondisi ini yaitu zaidah, berarti kana tidak beramal terfaul isma wa tansibul khobar, hanya sebagai pelengkap atau pemanis atau penguat dari makna yang dimasuki. Karena sebagaimana fungsi dari kalimah zaidah dalam kalam Arab itu fungsi dasarnya sebagai penguat. Jadi maknanya semakin kokoh, semakin kuat. Nah, kana berarti kalau kemarin ada kana tam, ada kana nakis. Nah, sekarang ada namanya kana zaidah. Nah, kana dihukumi zaidah itu jika berada di tengah-tengah dua hal yang saling berhubungan. Berarti kana kalau berada posisinya di tengah-tengah dua hal yang terkait, yang ibaratnya berpasangan, maka dia tidak berfungsi. Tidak bisa beramal tarfaul ismu wa tansibul khobar. Nah, kira-kira apa saja dua hal yang terkait yang dimaksud di sini? Yang pertama yaitu di antara ma dan fi'il ta'ajjub. Ini yang banyak terjadi. Makanya ditaruh di depan. Di antara ma dan fi'il ta'ajjub. Nah, contohnya makana ahsana zaidan. Makana ahsana zaidan. Nah, kan di sini dia tidak berfungsi apa-apa. Nah, makana ahsana zaidan, makana ma ahsana, berarti karena di sini seakan-akan tidak ada, berarti langsung seperti saya ngomong ma ahsana zaidan, betapa apa itu gantengnya atau betapa bagusnya Zaid. Jadi karena di sini dia tidak berfungsi tarfaul isma wa tansibul khobar, nah hanya pelengkap. Nah, cuma tadi fungsinya menunjukkan bahwasanya Zaid itu benar-benar bagus. Zaid itu benar-benar bagus sebagai takkid dan limaknahu untuk memperkuat makna dari yang dimasukinya. Itu yang pertama. Berarti di sini ada ma dan ada fi'il ta'ajjub. Karena kan ma dan fi'il ta'ajjub itu dua hal yang terkait, yang tidak bisa dipisahkan. Kok kana berada di tengah-tengah, maka kana kehilangan fungsi sebagai nawasih, hanya sebagai zaidah. Kemudian yang kedua yaitu di antara mubtada dan khobar. Nah, katanya karena merusak mubtada dan khobar itu kalau kananya berada di awal. Makanya kemarin dari awal sampai yang sebelum ini tidak ada ceritanya isimnya kana di depannya kana. Yang ada khobarnya, khobar kana di depan kana. Tapi kalau isim kana di depan kana, kemudian kana di tengah-tengah di antara mubtada dan khobar, maka kana di sini tidak berfungsi tarfaul isma wa tansibul khobar. Berarti zaitun tetap rofa sebagai mubtada. Nah, qaimun, ya harusnya qaimun kan ya. Di sini qaimun. Nah, salah ketik lagi. Nah, harusnya di sini qaimun. Berarti zaitun kana qaimun. Berarti tidak beramal. Ya, jadi sekali lagi ini salah ketik ya, maaf, copy paste dari yang sebelumnya. Nah, ini berarti zaitun kana qaimun. Zaid tidak beramal, tidak merofakkan zaid dan tidak menasobkan qaimun. Di sini makanya tidak ada kasus isimnya kana di depannya kana. Yang ada khobarnya. Kalau khobar kana
di depan kana boleh. Nah, tapi kalau isimnya jangan, karena ini terjadi urutan seperti ini. Ada isim, ada mubtada, kemudian kana dan khobar. Kalau seperti ini kana tidak bisa berfungsi, tidak beramal, dan tidak bisa merusak hubungan i'rab antara mubtada dan khobar. Mereka tetap rofa dan rofa. Yang selanjutnya yaitu ketika berada di antara sifat dan mausufnya. Nah, contoh wajironin lana kanu kiromin. Nah, di sini ada potongan wajironin lan jiron ya tonggo. Lana ketik itu kanu kiromin kang. Nah, ini di sini ada mausufnya di mana? Ini jiron. Nah, jironin lana kiromin. Nah, di sini ada kanu. Nah, kanu, ya ada kanu di sini. Ini juga ku zaidah, tidak bisa merofakkan isim dan tidak bisa menasabkan khobar. Wa jironin lana kanu kiromin kang mulya-mulya, tetangga-tetangga yang mulia. Nah, di sini ada sifat dan mausuf, karena di tengah-tengah maka karena tidak berfungsi. Kemudian yang berikutnya yaitu di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Contohnya fil jahiliyah kana wal islami. Ini juga ada potongan bait. Kita langsung potong di mahalus syahidnya atau pada pokok contohnya. Ada fil jahiliyati wal islami. Nah, kemudian di sini al islami ini sebagai ma'tuf, sedangkan al jahiliyati ini sebagai ma'tuf alaih. Nah, karena berada di tengah antara mereka berdua, maka karena di sini tidak berfungsi alias zaidah. Ya, seperti fil jahiliyah yang dalam masa jahiliyah wal islami lan masa Islam. Walaupun ada kana tapi tidak dianggap keberadaannya. Jadi tidak bisa merusak atau tidak bisa berpengaruh pada kalimat yang dimasuki. Kemudian yang terakhir yaitu di antara fi'il dan marfu'nya. Di antara fi'il dan marfu'nya. Lam yujad kana afdolu minhum. Ini ada lam yujad, ya ada fi'il mudhari' mabni majhul afdolu. Nah, ini menjadi marfu'nya yujad. Nah, karena di sini dia tidak berfungsi apa-apa. Dia zaidah. Lam yujad. Nah, ini juga sama ada potongan depannya. Kang ora den temu kana afdolu opo kang luweh utama minhum. Berarti langsung maknanya itu larinya ke kalimat terkait di belakangnya. Nah, karena di sini dilewat. Ya, karena di sini dilewat. Nah, tapi tadi fungsinya ini sebagai zaidah, fungsi dasarnya untuk memperkuat redaksi atau makna dari redaksi yang dimasuki karena zaidah ini. Kemudian untuk peringatan di sini atau tambihunnya, bahwasanya yang bisa berlaku zaidah itu hanya kana. Sekali lagi, yang bisa berlaku zaidah itu hanya kana. Kalau kemarin yang nakis dan tam itu akhwatnya kana, ada yang bisa nakis tam bisa, ada yang hanya nakis saja tidak bisa tam. Tapi dalam bab zaidah ini hanya kana yang bisa zaidah. Berarti tidak ada akhwatnya kana yang punya hukum zaidah, hanya kana saja. Dan juga selain kana tidak bisa, dan ini hanya berlaku pada kana pada segot madi. Berarti kalau yakunu atau lam yakun atau kun itu tidak bisa berlaku zaidah. Yang bisa beramal zaidah atau yang bisa berlaku zaidah hanya kana, bukan akhwatnya, dan juga hanya kana pada segot madi. Nah, next kita masuk pada soal pembuangan kana dan isimnya. Biasa kalau di akhir bab itu yang tadinya harusnya nggak boleh dibuang, kemudian tiba-tiba ada istisna, ada mustasnayat di mana ada kondisi kita boleh membuang kana dan isimnya. Nggak tanggung-tanggung ini. Kana dan isimnya, bukan cuma isimnya atau khobarnya tok, tapi kana dan isimnya. Nah, yang pertama yaitu ketika jatuh setelah in syartiyah. Contohnya almar'u majziyun bi amalihi in khairon fa khairun. Di sini ada langsung in khairon lamun iku. Nah, ada khobarnya kana tapi nggak ada isim dan khobar apa isim dan kananya nggak ada. Fa khairun ini jawabnya in. Fa khairun. Wa in syarron sama, polanya sama. Jadi khobarnya kana fa syarrun. Nah, kalau kita perlihatkan aslinya in kana amaluhu. Nah, ini kana dan isimnya.
ini kana, amalu sebagai isimnya, khairon ini baru khobarnya. Sama, in syarron takdirannya, in kana amaluhu syarron. Nah, in kana amaluhu syarron fajazauhu syarrun. Nah, di sini ada kana, kemudian isimnya dibuang, yaitu ketika jatuh setelah in syartiyah. Yang kedua yaitu ketika jatuh setelah lau syartiyah. Kita ambil contoh iltamis walau khotaman min hadidin. Nah, di sini ada lau syartiyah, iltamis walau khotaman. Nah, di sini ada khobar iltamis ngalapo sira walau khotaman lan senajan iku rupa cincin min hadidin saking apa iku? Saking wesi. Aslinya iltamis walau kanal ladhi. Iltamis walau kanal ladhi. Nah, jadi kana kemudian alladhi taltamisu, ini istilahnya alladhi ya. Walau kana sajen ono alladhi apa perkara taltamisu kang ngalap sapa sira khotaman iku. Nah, jadi khobarnya kana. Berarti yang dibuang itu adalah isim apa bahasa kana dan isimnya. Ini juga sama, yang di atas setelah in syartiyah yang dibuang adalah kana dan isimnya. Kemudian ada kondisi kana diganti ma. Jika kana jatuh setelah an masdariyah, maka kana boleh diganti dengan ma. Contohnya amma anta barron. Nah, amma anta barron faktarib. Aslinya li'an kunta. Aslinya li'an kunta. Berarti ada an, kemudian ada kana di sini. Nah, sesuai dengan persyaratannya boleh. Ini bukan suatu yang wajib. Berarti nggak wajib, nggak harus. Nah, kalau mau tetap li'an kunta juga nggak apa-apa. Tapi ini ada opsi lain untuk menyederhanakan. Li'an kunta diganti anma, kan enak ya. Li'an kunta diganti amma. Ya amma, li'an kun menjadi amma. Amma anta. Nah, kemudian caranya tadi kalau ada lamnya, lam taklilnya ini biasa dibuang ya, biasa dibuang nggak apa-apa. Li'an kunta. Nah, karena nanti ini ta dhamir muttasil menjadi annya an kun menjadi ma, maka dimunfasilkan. Nah, ini amma anta. Nah, karena isimnya karena ini marfu, amma anta anapun sapa sira baron iku. Nah, amma ana muntolikon intolakta, aslinya an kuntu muntolikon. Nah, tu domir mutakalim wahdah, mutasil mutakalim wahdah. Nah, kemudian dimunfasilkan menjadi ana. Ya, an kun an. Nah, ada kana ketemu dengan an masdariyah, maka di sini menjadi amma. Oke, berarti amma an kun menjadi amma, tunya menjadi ana. Berarti yang tadinya mutasil dimunfasilkan. Cari munfasil marfu yang sesuai wakeknya. Nah, amma zaidun dahiban intolaktu. Aslinya an kana zaidun. Nah, ini jelas. Ada an, kemudian kana. Zaidunnya tetap dahiban jadi khobarnya, zaidun jadi isimnya kana, menjadi an kana menjadi amma, zaidun tetap menjadi isimnya, dahiban nasab menjadi khobarnya kana. Loh, kananya mana? Ya karena tadi sudah diganti ya, menjadi ma, amma. Nah, menjadi amma. Amma itu tadi an, kemudian kananya diganti ma, diidghamkan menjadi amma, bukan manyan kok. An-nya tetap, cuma kananya nanti diganti dengan ma, kemudian digabungkan antara an dan ma, digabung menjadi amma. Nah, amma zaidun dahiban, amma ana muntolikon, amma anta barron. Terus yang terakhir pada bab kana wa akhwatuha, yaitu pembuangan nun pada fi'il mudhari' kana. Berarti dalam kondisi jazm fi'il mudhari' kana yaitu yakunu, ketika kemasukan amil jawazim atau kemasukan huruf jazm ya, maka boleh membuang nunnya. Berarti nun di sini boleh dibuang menjadi lam yaku
ya, menjadi, nah, contoh lam ini sebagai amil jawazim, yakunu menjadi yakun tanpa nun, ya, menjadi yakun, aslinya lam yakun, kemudian nunnya dibuang menjadi lam yakun. Tapi dengan catatan ini hukumnya kiasi, ya, boleh dikiaskan. Tapi ada dua catatan di sini. Yang pertama, setelah nun tidak berupa huruf yang mati. Ya, setelah nun tidak berupa huruf yang mati. Kalau berupa huruf yang mati, maka nunnya harus dimunculkan. Nanti dia disambung. Nah, ibaratnya dia menjadi penyambung. Nanti dia diharokati harokat zaidah untuk menyambung. Contohnya gini, lam yakun ar-rajulu qaiman. Lam yakun ar-rajulu. Di sini ada nun yakunu, kemasukan amil jawazim, yakunu menjadi yakun. Nah, tidak boleh yaku. Nah, tidak boleh yaku. Kenapa? Karena setelah nun ini adalah hamzah wasol. Nah, mati. Nanti ada mati di sini. Sehingga nun di sini difungsikan sebagai penyambung. Nanti bacanya lam yakunir rajulu qaiman. Nah, nanti nunnya di sini diberi harokat zaidah untuk bisa dibaca, yaitu bisa dibaca. Karena hamzah wasol kalau berada di tengah-tengah antara dua kalimat dia mati. Sedangkan kalau mau dibaca kan tidak mungkin lam yakun ar-rajulu. Baik, kalau pembacaannya lam yakunir rajul. Nanti nunnya dihidupkan dengan harokat zaidah untuk bisa dibaca, sehingga nggak boleh dibuang. Kalau dibuang nanti repot. Kalau dibuang nanti nggak bisa dibunyikan. Kemudian yang kedua yaitu setelah nun tidak berupa domir muttasil. Setelah nun tidak berupa domir muttasil. Contohnya iyakun hu. Nah, di sini ada yakun. Nah, ini in syartiyah, in amil jawazim, yakun jazm, ya, yakun hu domir muttasilnya, tidak boleh iyakuhu. Nah, di sini tidak diperbolehkan iyakuhu, harus yakuhu. Nah, harus yakunhu, tidak boleh yakuhu. Oke, cukup sekian materi kali ini. Di akhir bab kana wa akhwatuha. Nah, silakan dicatat materinya, keterangannya bisa diulang, dilihat ulang. Yang belum melihat materi yang sebelumnya bisa dilihat di materi sebelumnya supaya tidak ketinggalan dan catatannya juga lengkap. Nanti akan kita tanyakan, akan saya cek kembali ketika sudah masuk pasca libur Lebaran. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.